different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Apakah ilmu pengetahuan di Indonesia itu benar-benar bebas nilai, atau sebenarnya dari awal ilmu itu harus bergerak di atas landasan moral yang menjadi identitas kita sebagai bangsa? Kalau kita pikir lebih dalam, ilmu itu bukan benda dingin yang berdiri sendiri. Ia selalu membawa nilai, ia bisa membawa manfaat besar, tapi juga bisa membawa kerusakan besar kalau tidak diarahkan dengan benar. Kalau ilmu benar-benar bebas nilai, lalu ketika riset merugikan masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Kalau teknologi merusak tatanan sosial, itu salah siapa? Kita jadi bingung menentukan batasan etisnya. Maka dari itu, kita perlu pondasi. Dan pondasi itu sudah jelas. Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau sering disingkat juga dengan DNVK. Pancasila memastikan ilmu tidak digunakan hanya untuk kelompok tertentu, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini dia poin yang sering dilupakan, bahwa arah ilmu harus jelas dulu sebelum kita bicara soal pemanfaatannya. Kalau arahnya benar, hasilnya akan mengikuti. Dalam sila pertama, kita diminta memikirkan kembali bagaimana etika riset harus dijaga. Penelitian yang merusak alam, mengabaikan martabat manusia, atau mengejar hasil tanpa mempertimbangkan akibat. Itu tidak sejalan dengan nilai ketuhanan. Ilmu harus berjalan berdampingan dengan moralitas. Nah, bagian ini sangat penting karena banyak inovasi hari ini sangat maju pesat, tapi etikanya tertinggal. Kita harus pastikan ilmunya maju, tetapi jiwanya juga tetap manusiawi. Ilmu itu harus memanusiakan manusia. Ketika kita mengembangkan iptek, kita harus memastikan teknologi tersebut tidak menjadi alat penindasan. Tidak boleh ada penelitian yang mengeksploitasi subjek hanya karena mereka lemah atau tidak mampu bersuara. Nah, ini hal yang harus ditekankan. Dalam pengembangan ilmu dan kebijakan teknologi, musyawarah itu wajib. Kebijakan ilmiah tidak boleh hanya disusun berdasarkan kepentingan industri besar atau investor saja. Masyarakat, akademisi, dan juga pemerintah harus duduk bersama. Kalau hasil pengembangan ilmu hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, itu tanda ada ketidakadilan. Sila kelima, menolak sistem yang membuat sebagian masyarakat tertinggal hanya karena mereka tidak punya akses terhadap pengetahuan atau teknologi. Masalah terbesar muncul ketika layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar manusia berubah menjadi komoditas. Ketika kesehatan hanya diperlakukan seperti barang dagangan, hanya yang kaya yang bisa sehat. Yang miskin, mereka hanya dapat sisa-sisa pelayanan. Coba kita lihat faktanya. Kenapa obat esensial harganya bisa beberapa kali lipat lebih mahal dari seharusnya? Kenapa masyarakat di desa terpencil harus menempuh 2-3 jam perjalanan hanya untuk vaksin? Kenapa rumah sakit besar cuma terkonsentrasi di kota dan tidak menyebar secara merata? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa tidak meratanya akses kesehatan. Kalau kita pikir kembali secara objektif, kondisi ini muncul karena sistem kesehatan kita masih cenderung profit-oriented. Fokusnya bukan pada hak asasi, tetapi pada keuntungan. Dan ketika keuntungan menjadi tujuan utama, nilai kemanusiaan akan hilang.
Dan jelas, kondisi seperti ini melanggar sila kelima, yaitu manfaat kesehatan tidak dirasakan secara merata. Ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan. Solusi pertama adalah pemerataan fasilitas. Pemerintah harus serius membangun puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis di daerah 3T. Dengan begitu, akses kesehatan tidak lagi menjadi hak istimewa orang kota. Nah, ini dia yang sering luput. Harga obat esensial harus diawasi ketat. Jangan sampai obat diabetes, hipertensi, atau antibiotik penting dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Produksi obat generik perlu diprioritaskan. Keputusan tarif dan cakupan JKN harus melibatkan masyarakat, pasien, tenaga kesehatan, dan akademisi harus diajak berdiskusi. Kebijakan kesehatan tidak boleh dikuasai oleh industri rumah sakit dan asuransi saja. Belajar pancasila di semester ini membuka wawasan dan seru. Banyak hal yang tadinya saya anggap cuma teori, ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas penjelasan dan bimbingannya. Semoga kedepannya pembelajaran Pancasila ini bisa lebih interaktif lagi. Karena diskusi-diskusinya sangat membantu memahami isu kekinian dari mahasiswa. Semoga mata kuliah ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar mengenai kebangsaan agar lebih kritis dan tepat. Terima kasih atas bimbingannya.